selamat datang di B Podcast, BEM Unibi Podcast bersama aku Putih Pusi Permana sebagai host B Podcast di episode pertama. Nah, pada episode pertama ini tentunya merupakan opening podcast pertamanya Kementerian Kominfo dan Informasinya BEM. Dan karena ini episode pertama tentunya harus diawali juga oleh suatu organisasi yang pertama juga nih warga Unibi. Nah, hari ini aku mengundang dua orang yang bisa dibilang face of BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswanya Unibi, atau lebih kekiniannya lagi tuh ikonnya BEM. Nah, yaitu ada Presiden Mahasiswa dan juga Wakil Presiden Mahasiswa BEM Unibi. Halo, apa kabar? Halo. Boleh dong perkenalan dulu ini dari Presiden Mahasiswanya, terus ke wakilnya dikenalin diri aja. Namanya siapa? Dari fakultas mana, jurusan mana, ya dan lain-lain lah, boleh kenalan aja. Oke, boleh. Sebelumnya makasih Teh Putih. Ya. Teman-teman juga, perkenalkan aku Arwin Rizky Rivaldi, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain yang dari angkatan 2019 kayak gitu. Boleh dilanjut sama Teh Amal ya. Oke, next. Makasih ya Teh Putih. Perkenalkan, nama saya Amalia Amanda, jurusannya itu Psikologi dari Fakultas Psikologi angkatan 2019. Oke, jadi ya teman-teman Unibi, for your information, mereka ini dari dua fakultas yang berbeda. Yang satu Fakultas Komunikasi dan Desain dan yang satu Fakultas Psikologi gitu. Bergabung menjadi dua orang pemimpin yang nggak mengatur juga sih, maksudnya memimpin BEM Unibi. Nah, by the way, sekarang aku bakal bahas nanya-nanya ke dua pemimpin BEM ini soal nggak akan jauh-jauh soal seputar Unibi dan tentunya soal BEM-nya. Nanti bakal ada beberapa pertanyaan, mungkin kalian bisa langsung jawab aja, tapi jawabnya santai aja ya, karena di sini kita kan sharing tentang BEM biar orang-orang yang ada di Unibi tuh tahu BEM tuh ada apa aja sih, di BEM tuh ngapain aja, terus kayak gimana, terus pertemanannya kayak gimana, pokoknya all about BEM lah ya hari ini. Langsung aja kali ya? Atau langsung aja kali ya? Boleh kita. Iya, kita ini aja langsung Oh iya, by the way, waktu sebelum mereka diangkat menjadi presiden mahasiswa, kita ini pernah bikin video juga ya untuk video kampanye kalian kan kita. Aku juga yang sebagai penanya, aku nanya tentang apa sih makna BEM Unibi atau arti BEM Unibi bagi kalian gitu. Nah, di sini aku juga ingin kayak tapi ingin ngangkat pertanyaan itu lagi karena ini kan udah beberapa bulan dari setelah kalian resmi diangkat menjadi presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Jadi aku mau nanya lagi nih, menurut kalian BEM menurut definisi kalian itu seperti apa sih? Lebih ke makna selama kalian sebagai pemimpin itu ternyata BEM ini kayak gimana sih gitu? Boleh dari Kak Arwin dulu ya. Oke, sebagai Presma. Makasih banyak sebelumnya, apresiasi penuh ya buat teman-teman Kominfo BEM Unibi 2022 yang wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Bisa ngejalanin program kerja BIP Podcast ini yang menurut aku luar biasa gitu. Jadi pelopor juga mungkin ya bagi organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lainnya, bisa nih kita kolaborasi gitu untuk bikin podcast yang seru-seruan gitu ya, sharing tentang organisasinya masing-masing gitu. Mungkin kita kembali ke pertanyaan yang memang pernah Teh Putih sampaikan juga ya, waktu itu ditanyain juga pas awal-awal aku sebelum jadi presiden mahasiswa. Jadi bagaimana sih aku memaknai BEM Unibi ini begitu? Kira-kira sebenarnya jawabannya masih tetap sama begitu ya kalau menurut aku pribadi. BEM Unibi sendiri atau BEM ini sendiri menurut aku tetap menjadi sebuah wadah yang sangat luar biasa untuk aku dapat berproses, berprogres dan juga mengembangkan diri aku gitu, terutama dalam
segi kepemimpinan gitu, karena kan Ya. aku berproses di kampus ini kan cukup panjang gitu, sekitar sudah 2,5 tahun atau sampai 3 tahun lah sampai sekarang gitu, dan banyak hal-hal yang aku lalui dalam sudut pandang kepemimpinan ini gitu. Salah satunya dari hal yang paling kecil dulu nih, aku tuh ada wadah yang namanya kelas ya, kelas dalam kita belajar gitu. Nah, aku juga sering memanfaatkan kelas ini menjadi sebuah wadah diri aku untuk mengembangkan potensi diri aku dalam kepemimpinan. Contohnya gini, ketika kita misalkan ada tugas kelompok nih, nah aku tuh kadang suka inisiatif, teman-teman ada nggak yang mau jadi ketua kelompoknya gitu kan, kadang suka kita random tuh memilih ketua kelompoknya, dan alhamdulillah aku selain diri aku mengajukan sendiri untuk menjadi ketua kelompok, aku juga sering diamanahi nih sama teman-teman untuk jadi ketua kelompok. Oh ya udah Arwin aja, Betul, jadi ketua kelompok kayak gitu, dan hal itu yang jadi wadah pertama bagi aku untuk bisa melanjutkan potensi aku ini gitu, bisa mengembangkan potensi aku ini yang sampai pada akhirnya aku sampailah di wadah terbesar ini gitu, di BEM Unibi 2022 aku memimpin sebagai ketua umum gitu, atau sebagai presiden mahasiswa gitu. Jadi menurut aku pribadi BEM Unibi ini sendiri adalah wadah yang luar biasa untuk aku dapat berproses dan berprogres kayak gitu. Oke, kalau dari Kak Amal nih langsung aja gimana? Tadi kan sudah dijelasin tuh sama Presma, kalau menurut aku BEM itu selain wadah organisasi, selain wadah aspirasi, juga selain berproses juga bergerak tapi bertumbuh, baik itu anggotanya ataupun pemimpin-pemimpin di atas BEM. Nah, betul kata Arwin tadi sebagai Presma, bahwa sebelum kita memimpin di ranah yang lebih besar, pasti kita disuruh atau diamanati untuk memimpin di ranah yang lebih kecil dulu. Seperti fakultas atau misalkan UKM, baru ke BEM, seperti itu menurut aku. Iya, dan for your information, sebenarnya aku sama Arwin emang sekelas ya. Jadi sebelum Arwin sama Amal ini jadi presiden mahasiswa, emang kalau misalnya dari Arwin aku tahu banget sih gimana jiwa kepemimpinannya dia di tiap suatu kelompok, karena emang kita sekelompok terus ya, dari semester 1, semester 2, sampai semester 3 lah kayaknya kita sekelompok aja terus, karena emang bukan karena aku temennya dia, tapi emang aku merasakan sosok kepemimpinannya ada di Arwin gitu. Dan kebetulan juga kalau untuk Kak Amal ini aku baru kenal, tapi sejauh ini Kak Amal ini emang ada juga lah sosok kepemimpinannya, apalagi di BEM ini lebih keluar gitu kepemimpinannya, terus disatuin sama Kak Arwin jadi sepasang ketua BEM yang keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian berdua ini, keren banget, perlu sangat diapresiasi. Oke, untuk next pertanyaannya nih, untuk mahasiswa baru yang belum tahu soal di BEM itu ada apa sih sebenarnya, terus tugasnya tuh ngapain, benefit atau keuntungannya tuh apa gitu setelah kita masuk ke organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Nah, boleh dong dijelasin nih sebagai perkenalan juga, mungkin banyak orang-orang yang belum tahu, mahasiswa-mahasiswa yang belum tahu ada apa sih di struktur kepengurusan BEM, dan siapa yang menjabatnya, tugasnya apa, fungsinya apa. Mungkin kalian sebagai pemimpin udah hafal dong, pasti udah tahu orang-orang ini tuh posisinya sebagai apa di BEM, terus tugasnya apa, terus apa keuntungan yang didapetin. Dari siapa dulu nih? Oke, boleh dari Teh Amal dulu. Oke, boleh dari Amal dulu ya, gantian. Oke, baik. Yang pertama apa, Teh Putih? Ini aja struktur kepengurusan BEM. Oke, struktur kepengurusan BEM pertama kan ada ketua BEM, ada wakil ketua BEM. Sebelumnya kan ada ketua BEM, wakil, sekretaris sama bendahara. Itu disebutnya BPH atau Badan Pengurus Harian. Biasanya kalau misalkan Badan Pengurus Harian itu, misalkan kayak ketua nggak bisa, nanti di backup sama aku sebagai wakil nggak bisa, di backup sama sekretaris, begitupun seterusnya. Adapun turunan di bawahnya. Oke, sebelum ke keturunan aku izin potong dulu ya. Nih. Kayaknya semangat banget. Iya, ini biar orang-orang tahu ini tuh enggak strukturnya doang, tapi siapa sih yang memimpin, maksudnya menjabat BPH tadi kan, selain kalau misalnya
Presma sama Wapresma pasti udah pada tahu ya, Kak Arwin, Kak Amal. Nah ini yang jadi sekretaris, yang jadi bendahara, kasih tahu dong siapa aja. Pasti udah tahu ya, ketua BEM-nya Arwin, terus wakilnya saya gitu. Terus kalau sekretaris itu Seni itu fakultas FKD ya, FKD Iya. jurusan Ilkom 2019. Nah, terus ada bendaharanya yaitu Tesinta angkatan 2018 jurusan akuntansi. Adapun wakilnya kayak Putri itu kalau nggak salah tuh manajemen angkatan 2021. Itu wakil sekretaris. Oke. Kalau misalkan wakil bendaharanya itu Lydia dari manajemen juga tapi angkatan 2019. Oh wow, oke. Sekarang mau gantian atau masih mau Amal yang Boleh nyebutin? dilanjut. Oke, dilanjut dulu untuk ke bawahnya nih. Ada apa aja setelah jajaran BPH? Ada apa aja dan siapa sih pemimpinnya gitu? Kalau misalkan di bawahnya itu ada kementerian. Oke. Nah, kementerian-kementerian ini ada Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Jajang. Di situ dia Fakultas Informatika angkatan 2019. Ada juga sekretaris menterinya. Sekretaris menterinya itu TRSA juga di akuntansi angkatan 2018. Nah, setiap kementerian pasti ada staf-stafnya, nanti bisa dijelasin sama Presma. Ah, udah. Kalau staff-staffnya nanti aja ini yang mimpin-mimpinnya dulu biar orang-orang tahu deh. 70 orang kayaknya kebanyakan. Iya, 70 orang kebanyakan ya. Jadi kita yang apa ya sebagai pemimpinnya dulu aja deh. Intinya aja ya. Ada Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini oleh Mas Gana, jurusan apa ya Mas Gana? Sistem informasi. Sistem Informasi angkatan 2018. Dia senior dia. Iya, senior. Oh, lebih senior dari kalian ya by the way. Terus ada sekretarisnya Vina dari manajemen itu angkatan 2021. Adapun Kementerian Mikraf itu menterinya itu Femi, psikologi dari angkatan 2019. Terus sekretaris menterinya Silmi, psikologi dari angkatan 2019. Terus kalau Kominfo ini di pinggir saya Kominfo. Oh, saya ya. Teh Putri angkatan 2019 dari Ilkom. Betul. Kalau sekretaris menterinya aku lupa siapa. Sekretaris menterinya Liza ya, Liza dari Dari psikologi. psikologi angkatan 2019. Terakhir itu ada Kasrat. Kementeriannya itu Ira dari Ilmu Komunikasi. Ira Ilkom Komunikasi angkatan 2019. 2019. Sekretaris menterinya Ajeng angkatan 2019 psikologi. Oke, wah alhamdulillah. Satu lagi loh yang lupa. Apa? Kementerian Sosial. Kemensos ya bener. Banyak Coba ya. siapa sebutin? Komunikasi itu menterinya Putri dari angkatan 2020 psikologi. Sekretaris menterinya itu Hanifah angkatan 2020 Oh. psikologi. Oke, sejauh ini hafal ya semua. Maksudnya ya ada yang keliru ya kebanyakan ya. Tapi kenal gitu kan, pasti sebagai seorang pemimpin pasti kenal lah sama bawah-bawahannya. Terus nih, tadi kan Kamal udah nyebutin jajarannya sama siapa sih yang nempatin posisi itu. Terus untuk selanjutnya berarti tugas dan fungsinya tuh apa sih sebagai BPH, sebagai sebagai menteri, sebagai sekretaris menteri, boleh dong dijelasin dari oleh Kak Arwin. Oke, boleh. Tadi udah luar biasa ya, Teh Amal udah kenalin teman-teman pengurus dari BEM Unibi. Aku coba kasih gambaran mungkin ya tugas-tugasnya secara garis besar. Yang pertama untuk aku dan Amal ini selaku ketua dan wakil ketua Presma dan Wapresma yang mungkin tidak jauh dari bagaimana kita untuk pintar-pintarnya ngeorganisir seluruh perangkat yang ada di organisasi gitu, sebagai ketua gitu. Nah kalau untuk selanjutnya ada sekretaris dan bendahara, ya mungkin kita udah sama-sama ketahui lah bahwa sekretaris tugasnya mengenai ruang lingkup administrasi, itu surat menyurat dan sebagainya. Kalau untuk bendahara, segala bentuk keuangan yang ada di BEM Unibi diaturnya oleh bendahara gitu. Mungkin kalau di BEM organisasi universitas lain mungkin adanya tuh Kementerian Keuangan gitu. Nah kalau kita sendiri karena mungkin cakupannya tidak begitu luas, jadi kita pakai bendahara umum aja gitu, nggak pakai kementerian yang memang strukturnya cukup besar kayak gitu. Kemudian selanjutnya kementeriannya ya.
Iya, Perlu kementeriannya dijelasin dong, nggak? dijelasin secara garis besarnya aja Mungkin intinya. yang pertama aku mau coba kenalin Kominfo dulu nih, yang teman-temannya juga kebetulan ada di sini. Ya. Ada Kak Putih juga selaku menteri. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informasi ini teman-teman memiliki tugas dan fungsi sebagai pusat penyebaran informasi begitu yang kreatif dan juga kredibel gitu ya. Harus dipercaya informasi-informasi yang disebarkan oleh Kominfo ini harus terpercaya, harus ada sumbernya, harus ada referensinya begitu. Dan juga tidak lupa juga harus bersifat selain entertain harus bersifat juga edukatif gitu untuk menjadikan sarana penambah wawasan dari seluruh mahasiswa Unibi gitu kurang lebihnya. Kemudian ada yang kedua Kementerian Dalam Negeri nih. Kementerian Dalam Negeri ini memiliki tugas dan fungsi sebagai kementerian yang bertanggung jawab langsung untuk membangun dan menjaga sinergitas seluruh mahasiswa, seluruh ormawa yang ada di ruang lingkup Unibi gitu. Nah, Kementerian Dalam Negeri juga biasanya mengurusi masalah-masalah advokasi mahasiswa, kesejahteraan mahasiswa, ataupun kalau ada mahasiswa-mahasiswa nih teman-teman di rumah sekalian yang memiliki kendala atau memiliki kritik dan saran kepada kebijakan kampus atau kebijakan BEM Unibi sendiri, bisa teman-teman langsung sampaikan melalui Kementerian Dalam Negeri gitu. Dan kita juga kebetulan Kementerian Dalam Negeri udah menyiapkan nih kotak saran bagi teman-teman mahasiswa yang ada di Unibi. Ya, betul. Boleh nih dipakai kotak sarannya. Teman-teman tinggal nulis dan masukin tuh, ada di student center di Student lantai center. 1 kayak gitu. Selanjutnya mau kementerian apa dulu nih? Kayaknya kalau dalam negeri kita keluar negeri. Iya, aja. keluar negeri. Jalan-jalan Langsung keluar. Nah, kalau kementerian yang ketiga ini, Kementerian Luar Negeri, memiliki tugas dan fungsi untuk memperluas jaringan tentunya. Tugas dari teman-teman Kementerian Luar Negeri ini memperluas jaringan, berkomunikasi, menjalin silaturahmi dengan organisasi lain, BEM lain, dengan NGO, komunitas ekstra dan perusahaan-perusahaan begitu untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan, dan yang tentunya kita harus saling menguntungkan gitu antara organisasi lain dan BEM Unibi ini sendiri kayak gitu. Jadi dan juga yang sangat penting itu Kementerian Luar Negeri ini menjadi selain saya dan Ama selaku Presma dan Wapresma, Kemenlu ini yang menjadi citra juga nih, yang menjadi wajah dari BEM Unibi. Kalau misalkan kita sedang ada forum di luar dan sebagainya, Kementerian Luar Negeri lah yang menjadi citra. Makanya saya pilih Mas Gana nih yang udah cukup senior, pengalamannya juga bisa kita ambil bareng-bareng gitu. Iya. Oke. Terus selanjutnya ada mungkin kita ke Kementerian Sosial Masyarakat tadi yang dipimpin oleh Putri. Kementerian Sosial Masyarakat ini teman-teman berfungsi sebagai pengawal dan menginisiasi gerakan sosial masyarakat begitu seperti namanya Kementerian Sosial Masyarakat. Dan dalam hal ini juga Kemensosmas ini bisa kita sebut meliputi pengembangan bina desa, kebencanaan, dan di Kementerian Sosial Masyarakat BEM Unibi sendiri kita punya Departemen Tanggap Bencana nih. Kemarin juga kan dalam waktu beberapa hari ke belakang ada bencana tuh di Garut. Iya, betul. Dan departemen inilah yang harus sigap, harus tanggap gitu untuk bagaimana kita bisa berperan dalam hal tersebut gitu. Kemarin tuh Departemen Tanggap Bencana di bawah Kemensosmas BEM Unibi melakukan penggalangan dana tuh kemarin tuh. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau ikut nih, kita turun ke desa, turun ke jalan untuk menggalang dana dan sebagainya, mengatasnamakan kemanusiaan, boleh kita kontak aja langsung BEM Unibi untuk kita sama-sama berperan kayak gitu. Yep. Selanjutnya kementerian yang keberapa nih? Kelima kayaknya ya. Kelima Iya. ada Kementerian Minat Bakat dan Ekonomi Kreatif. Nah, mungkin Kemenmikraf ya bisa kita sebut. Kemenmikraf ini kementerian yang paling menonjol mungkin ya dari kementerian yang lainnya, karena beberapa acara kemarin yang sudah dilaksanakan tuh ada 3 program besar ya kemarin yang udah dilaksanakan. Jadi mungkin teman-teman pasti udah tahu gitu, Kemenmikraf ini memiliki tugas dan fungsi dalam proses menggali, meningkatkan dan juga mengembangkan minat, bakat dan kreativitas mahasiswa gitu melalui
berbagai sektor, antara lain sektor kesenian, olahraga, dan juga entrepreneurship gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang punya bakat nih di bidang seni, di bidang olahraga, ataupun teman-teman yang punya bisnis nih, bisnis kecil-kecilan atau mungkin skalanya yang udah besar, boleh nih kita sharing-sharing sama Kemenmikraf ini. Di sana ada juga departemen entrepreneurship yang tugasnya ya itu menggali dan juga mengembangkan minat-minat terutama dalam bidang kewirausahaan kayak gitu. Nah, untuk yang keenam nih, yang terakhir nih, ada Kementerian Kajian Isu Strategis nih. Ini yang cukup jadi pusat perhatian mungkin ya bagi teman-teman ataupun dari pihak kampus mungkin ya, karena program kerjanya yang memang kadangkala sering mengangkat isu-isu yang cukup terkini dan menjadi sorotan juga. Nah, kementerian ini bertugas untuk menganalisis dan juga mengkaji berbagai isu yang hadir di masyarakat pada saat ini gitu, dan kita ini harus mengkajinya dalam bentuk yang objektif dan juga menurut keilmuan begitu. Nah, biasanya kalau ada demo, ada aksi, nah dikaji dulu nih isu-isunya oleh Kemenkastrat ini, dan juga nanti untuk segala jenis aksinya juga dikelola oleh Kemenkastrat ini gitu. Oke. Mungkin udah semua ya? Udah semua nih dijelasin tugas utamanya atau secara garis besarnya tugas dan fungsi dari struktur organisasi di BEM gitu, dari BPH tadi tugasnya ngapain aja, terus dari kementerian juga udah secara garis besarnya pasti tergambar lah mereka ini tugasnya seperti apa. Dan ini kan tadi udah ngejelasin secara strukturnya nih. Nah, sekarang aku mau nanya apa sih benefit selain tadi yang dijelaskan, sebenarnya BEM ini tempat berproses dan tempat kita pokoknya mengembangkan suatu kemampuan yang kita punya lah di dalam diri kita, terus dicurahkan di suatu organisasi. Nah, menurut kalian nih apa sih benefit yang lain dari yang tadi udah aku sebutin dari maksudnya menjalankan organisasi BEM ini? Apa sih benefitnya, manfaatnya yang lebih luasnya lagi gitu? Boleh dari Kak Amal deh, dari tadi ya. Dari aku. Ya, gantian. Pertama sih dari diri sendiri dulu ya. Yang boleh. pertama, manajemen waktunya harus pintar-pintar memanage waktu, karena lagi-lagi benefit di situ kita bisa lebih tahu gitu. Manajemen waktunya bisa lebih stabil juga. Yang kedua, sebelum sesudah ke diri sendiri baru keluar, dimana lebih mengenal orang-orang banyak seperti ketua-ketua hima, terus misalkan kita bisa lebih dekat atau lebih bekerja sama dengan petinggi-petinggi kampus dan sebagainya. Terus kita bisa menyatukan wadah pendapat aspirasi di BEM tersebut. Jadi nggak hanya berproses aja, nggak hanya kegiatan aja, karena BEM bukan IO ya, tapi organisasi, wadah organisasi yang di mana di struktur ada ADART-nya, terus juga nggak sembarangan orang bisa masuk dan sebagainya, seperti itu. Kalau dari aku benefitnya masih banyak sebenarnya ya Teh. Gitulah apa sih garis besarnya gitu. Mungkin ada tambahan dari Tadi udah mengenai manajemen waktu ya, luar biasa. Emang kerasa banget loh kalau kita jadi organisatoris ya, baik aku jadi ketua atau teman-teman jadi staff di salah satu organisasi, ya sangat kerasa gitu. Mau nggak mau nanti tuh kita secara alami bakal bisa dan harus bisa gitu untuk memanage waktu, karena ketika kita sudah masuk ke dalam organisasi, kita juga pasti secara tidak langsung harus berkomitmen gitu dalam organisasi tersebut. Nah, hal ini biasanya yang menjadi dilema gitu bagi pelaku-pelaku organisasi, karena di lain kesibukannya dalam organisasi, kita tuh pasti punya kesibukan masing-masing gitu, baik di akademik, di rumah mungkin, atau ada yang sambil kerja. Nah, mau nggak mau nanti benefitnya ketika kita masuk organisasi, kita ini pasti sedikitnya bisalah memanage waktu kita untuk meningkatkan produktivitas kita gitu. Nah, mungkin coba aku lanjutin aja. Kalau benefit yang bisa aku jelasin mungkin ya, untuk teman-teman yang
minat masuk ke BEM atau teman-teman yang udah ada di BEM nih, coba aku jelasin lagi, coba aku sharing lagi. Benefit yang paling aku rasain itu ada dua hal. Yang pertama ada mengenai jaringan, relasi. Yang keduanya ada mengenai produktivitas gitu. Nah, untuk jaringan sendiri, teman-teman, karena kita adalah salah satu organisasi, mungkin ya ruang lingkupnya itu yang paling besar gitu ya, kan antara himpunan, BEM fakultas dan BEM universitas, kita ini ruang lingkupnya paling besar gitu. Dan untuk relasi, untuk menjalin komunikasi dengan BEM universitas lain juga tidak terlalu sulit gitu. Nah, dari situlah biasanya terjalin satu relasi yang kemudian relasi tersebut misalkan aku kenal nih sama ketua BEM salah satu universitas, dan kalau ketua BEM-nya udah kenal, pasti teman-teman staffnya juga mendapatkan manfaat yang sama gitu. Jadi kita bisa mendapatkan relasi yang sama juga ketika si ketuanya ini udah kenal, udah menjalin komunikasi, udah menjalin silaturahmi kayak gitu. Jadi selain itu juga relasi keluar dan relasi ke dalam juga mungkin bisa lebih kenal dengan staf-staf seluruh tenaga pendidik di universitas, dengan dosen-dosen gitu. Karena kan kita sering komunikasi, sering silaturahmi, sering audiensi juga mungkin ya sama beberapa pihak di universitas gitu. Pasti teman-teman mendapatkanlah manfaat dari relasi tersebut kayak gitu. Yang kedua mengenai produktivitas nih, karena tadi ya nyambungnya ke manajemen waktu. Mau nggak mau, kalau kita udah jadi pelaku organisasi, kita ini bakal terpaksa dan juga terbiasa untuk produktif gitu. Karena kalau sebelumnya aku rasain nih, sedikit sharing, aku tuh basicnya bukan organisasi banget gitu sebelumnya. Aku masuk organisasi ini kebetulan pas kuliah aja gitu, dan sebelum kuliah, sebelum aku berorganisasi ya memang produktivitas aku ini nggak intens sekarang gitu ya. Dulu tuh kayak mager, rebahan gitu ya. Cuman kalau sekarang karena udah kebetulan berorganisasi, ya itu tadi, mau nggak mau kita harus bisa memanage waktu untuk meningkatkan produktivitas kita gitu. Karena di dalam suatu organisasi pasti kita nggak akan diem, minimalnya pasti ada program kerja, minimalnya pasti ada tanggung jawab yang akan kita jalankan gitu untuk meningkatkan produktivitas kita. Kayak gitu mungkin barangkali Teh Putri. Oke. Berarti luas banget ya teman-teman sebenarnya keuntungan atau benefit yang kita dapat dari organisasi. Sebenarnya nggak BEM aja ya benefit itu yang tadi disebutkan yang bisa kita dapatkan. Tapi secara garis besarnya kalau misalnya kita ikut organisasi, dan terutamanya kan kita ini lagi ngebahas BEM juga ya. Nah ini loh yang tadi disebutkan yang bakal kita dapetin, dan emang jujur kerasa juga sama aku, emang yang paling utama itu manajemen waktu, relasi tentunya ya, networking, terus juga produktivitas yang tadi nyambung ke manajemen waktu, terus kita juga bisa lebih banyak kenal pengurus-pengurus di universitas maupun di luar, itu kerasa banget. Dan tentunya sekarang tuh kan kalau misalnya ada kegiatan kepanitiaan atau kegiatan yang event-event gitulah, pokoknya kita pasti bakal dapat sertifikat, dan itu juga sangat berguna banget untuk kedepannya gitu, untuk nanti kita lulus kalau misalnya mau kerja itu bisa kepake loh gitu, bisa kita masukin ke CV lah, atau bisa kita jadiin experience di CV maupun untuk pribadi kita juga. Pokoknya itu benar-benar benefit yang bisa kita dapatkan, dan emang realnya tuh seperti itu loh gitu kalau misalnya kita berorganisasi, khususnya di organisasi BEM ini. Oke. Nextnya lagi. Aku mungkin mau menanggapi sedikit. Oke. Boleh. Iya benar, yang mengenai sertifikat itu juga ya, karena beberapa bulan kemarin rektor itu mengeluarkan kebijakan mengenai SKKM tuh ya, sistem kredit yang memberlakukan sertifikat sebagai salah satu penilaian tuh untuk kelulusan. Nah, organisasi mungkin khususnya BEM ya, dan organisasi yang lain juga ini bisa menjadi wadah pengembangan teman-teman gitu, teman-teman mahasiswa untuk bisa
berkegiatan gitu, nanti kemudian mendapat sertifikat dan juga tentunya dapat meningkatkan nilai dari teman-teman mahasiswa sendiri kayak gitu. Jadi sertifikat di sini cukup penting lah gitu Iya, ya. Dan penting banget loh. salah satu tempat untuk mendapatkan sertifikat ini ya organisasi kayak Mm-mm. gitu. Kayak Nah, gitu. gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang misalnya sekarang lagi nggak di dalam organisasi apapun, dicoba deh minimal satu aja dapat benefit keorganisasian yang tadi disebutkan oleh Presma dan Wapresma, dan itu sangat-sangat bermanfaat untuk masa depan kalian loh sebenarnya gitu. Oke. Nextnya lagi nih, balik lagi ke sosok pemimpin, leader ya. Nah, sebagai pemimpin nih, budaya organisasi apa sih yang ingin kalian terapkan dan kembangkan di BEM Unibi? Dan mungkin sejauh ini mungkin udah kerasa budaya organisasinya BEM itu sebenarnya tuh kayak gini. Tapi misalnya sebenarnya aku tuh pengennya gini. Nah, boleh deh diceritain aja dari Kak Amal deh. Oke. Ya. Ada sih di grand design kita ya Pres ya, Iya. namanya satu itu Satu. yang pertama S, semangat. Oh, Jadi ininya organisasi BEM ini menjaga semangatnya, karena kan setiap kita mengadakan program kerja pasti ada waktu tertentu ya yang menyebabkan bakal menguras semangat teman-teman BEM itu sendiri gitu. Maka dari budaya organisasi itu yang pertama adalah S, semangat. Tetap menjaga semangatnya sampai akhir ke periode. Nah, terus di sini ada A-nya itu aktif. Jadi organisasi ini tuh tidak hanya aktif di kegiatan-kegiatan yang sudah teman-teman BEM rancang gitu di program kerja, tapi juga dari mulai aktif misalkan berpendapat atau misalkan aktif dalam sistem-sistem rapat dan sebagainya, dalam menyusun proker, itu juga menjadi acuan budaya organisasi di BEM Unibi yang kita tulis di Grand Design. Satu, terus T-nya itu teladan ya Pres. Ya, Teladan. Lagi-lagi BEM adalah organisasi tertinggi dan terluas di universitas. Ya. Lagi-lagi kita adalah teladan bagi organisasi di bawah BEM seperti HIMA, UKM, dan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu. Tetap menjaga teladan itu sendiri. Yang terakhir itu ulet. Kita udah semangat nih, udah aktif, udah jadi teladan, tapi nggak ulet juga kan kurang seimbang juga ya Teh. Itu jadi mahasiswa teman-teman BEM ini diajarkan untuk ulet gitu dalam misalkan mengerjakan suatu proker atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, berarti ini intinya nyambung lagi ke kabinetnya Kak Arwin sama Kak Amal ya, bahwa mereka ini ingin menerapkan budaya organisasi dari satu itu tadi, singkatannya semangat, aktif, teladan, dan ulet. Oke, mungkin ada tambahan lagi nggak sih sebenarnya, pengen menerapkan apa lagi gitu, atau sejauh ini tuh apakah tadi budaya organisasi satu ini tuh udah terjalani atau belum gitu? Boleh dijawab aja sama Kak Arwin. Oke, mungkin untuk definisi-definisi dari satu ini kan udah cukup dijelaskan gitu ya sama Amal. Mungkin sejauh ini mungkin bisa dibilang sekitar 65%-an lah untuk budaya ini sudah terjalankan, karena kalau kita berbicara BEM, kita berbicara mengenai berbagai macam keilmuan, berbagai macam latar belakang. Kan kalau himpunan atau BEM fakultas, mereka ini dalam satu latar belakang yang sama gitu, satu keilmuan yang sama, satu fakultas yang sama gitu. Misalkan kalau ilmu komunikasi, mereka setidaknya memiliki satu sudut pandang yang sama dalam hal ilmu komunikasi gitu, dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara mengenai BEM universitas sendiri, kita ini terdiri dari latar belakang mahasiswa yang berbeda gitu, dari fakultas yang berbeda, dari jurusan yang berbeda, prodi yang berbeda gitu. Jadi cukup tricky gitu, cukup memiliki tantangan gitu untuk kita menjalankan budaya yang telah kita tetapkan di awal gitu. Jadi memang bagaimana sih kita pinter-pinternya selaku pemimpin gitu ya, saya dalam hal ini, untuk menjaga budaya ini agar tetap menjadi landasan teman-teman saya sendiri dan juga teman-teman pengurus dalam berorganisasi kayak gitu. Jadi ya sejauh ini cukup ada, karena kita juga kan belum setengah periode aja belum gitu. Jadi untuk penilaian kayaknya belum bisa sekarang gitu. Tapi sejauh ini ya
secara garis besar sudah terjalankan lah budaya tersebut Oke. kayak gitu. Oke, jadi sejauh ini ya budaya organisasi yang tadi disebutkan oleh Kak Amal nih satu ini emang sebenarnya udah terjalankan gitu karena tapi karena kita belum satu periode full, ini berarti baru kurang dari setengah tahun ya? Iya, kurang. Belum 4 bulan. baru 4 bulan, berarti ya masih bisa diterapkan kembali sehingga budaya organisasi satu ini bisa maksimal teraplikasikan lah di organisasi BEM ini. Oke nih selanjutnya. Nah di dalam suatu organisasi itu kan kita pasti punya pencapaian dong yang pengen kita dapat gitu untuk organisasinya ya, untuk organisasinya pasti kita punya pencapaian. Nah, apa sih sebenarnya pencapaian utama yang ingin kalian tuju di BEM Unibi untuk organisasinya? Boleh dari siapa? Oke, dari Presma dulu. Ya, sebenarnya kalau untuk pencapaian kita sebutnya visi mungkin ya, visi organisasi. Kita punya visi yaitu menjadikan BEM Unibi sebagai wadah aspirasi yang solutif dan ruang kolaborasi yang aktif dalam mewujudkan karya yang berdampak baik bagi Unibi dan Indonesia gitu. Jadi itu yang menjadi landasan lagi-lagi, itu yang menjadi patokan utama kita dalam bergerak gitu di BEM Unibi 2022 ini, Kabinet Mahakarya ini gitu. Jadi sejauh ini mungkin ada beberapa hal dalam variabel visi ini yang sudah terjalankan, seperti wadah aspirasi yang solutif gitu ya. Kita ini gak hanya menampung aspirasi mahasiswa, tapi kita ini memberikan solusi juga gitu. Bagaimana si keluhan ini, si aspirasi ini dapat kita berikan solusinya gitu, dapat kita berikan jalan keluarnya gitu, masalah-masalah ataupun hal-hal yang disampaikan oleh mahasiswa gitu. Salah satunya mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kami sebutkan gitu, sudah terlaksana kayak gitu. Dan kita juga ingin menjadi wadah kolaborasi yang aktif gitu. Jadi kita ingin seluruh elemen yang ada di Unibi ini dalam hal ini kemahasiswaan begitu, baik itu Ormawa, UKM, dan mahasiswa secara umum, kita ini ingin bisa lebih bersinergi, lebih bersatu agar kita bisa mewujudkan karya yang lebih besar dari sebelumnya. Karena yang aku lihat seluruh himpunan, seluruh BEM fakultas, UKM dan sebagainya ini memiliki kehebatan-kehebatan yang cukup luar biasa gitu di bidangnya masing-masing, dan kehebatan ini pasti bakal menjadi kehebatan yang luar biasa ketika kita dapat bersatu begitu. Mungkin kayak gitu. Oke. Sebelum dilanjutin, ini aku pengen sekalian nanya aja, biar dijawab langsung sama Kak Amal. Dari yang tadi disebutkan oleh Presma tentang pencapaian BEM Unibi. Nah, menurut Kak Amal dari 1 sampai 100% nih, menurut Kak Amal ini udah berapa persen sih pencapaian yang tadi disebutkan oleh Kak Arwin tentang pencapaian yang sudah terjalani di BEM Unibi di visinya? Oke, tadi udah sedikit disinggung ya sama Presma, sekitar 65%. Tapi lagi-lagi kenapa disebutkan bukan maksimal, bukan maksimal ya, tapi karena kita mahasiswa jadi masih di ranah belajar juga, agar kita sebagai mahasiswa untuk terus nggak merasa puas gitu dengan pencapaian kita, jadi minimal sekitar 65-70, karena kan kita masih dalam tahap proses ya tadi. Iya, betul Bertahap betul terus gitu kan. BEM juga sekarang juga masih berjalan 4 bulan gitu, belum, kata Presma betul, belum setengah periode. Jadi sekitar 65-70. Kenapa? Karena lagi-lagi ketika kita, kata orang nih, wah sukses nih BEM acaranya. Kalau kita puas, kita udah merasa udahlah, udah sukses, ini ngapain lagi harus berproses itu. Lagi-lagi ketika kita lagi di organisasi, lagi sedang berproses, baik itu di akademik atau non akademik, lagi-lagi kita jangan merasa bahwa udah puas gitu. Karena lagi-lagi ketika kita udah puas, pencapaian kita stuck di situ aja. Tapi kita harus menanamkan bahwa belajar tanpa merasa puas. Nah, belajar tanpa merasa puas ya teman-teman. Oke nih,
Sebelum ke penutupan, aku ada satu pertanyaan terakhir lagi kepada kedua pemimpin BEM ini. Aku ingin kalian menyampaikan harapan kalian untuk mahasiswa Unibi dalam mengembangkan organisasi demi kemajuan Unibi. Jadi harapan dari kalian tuh apa sih untuk mahasiswa atau untuk anggota organisasi dan untuk aspek-aspek yang lainnya lah yang ada di Unibi. Harapannya tuh gimana sih? Boleh dari Kak Arwin. Oke, mungkin aku sampaikan ke teman-teman mahasiswa secara umum, singkat aja. Teman-teman, organisasi di universitas ini untuk mengaksesnya gratis tanpa ada biaya apapun gitu. Betul, jadi betul banget. silahkan manfaatkan wadah ini, silahkan manfaatkan organisasi ini sebaik mungkin untuk teman-teman kemudian nanti bisa mengembangkan seluruh potensi minat dan bakatnya gitu secara gratis gitu kan. Kalau kita harus pelatihan, kalau kita harus mengikuti kegiatan di luar universitas mungkin ya, kadang ada yang harus berbayar gitu, tapi teman-teman ketika masuk organisasi secara gratis pula banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan gitu. Bagaimana teman-teman mungkin nanti salah satu contohnya bisa membuat proposal mungkin ya, bagaimana teman-teman bisa mengelola suatu event, terus bagaimana teman-teman dapat menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa, kemudian teman-teman juga mau nggak mau harus memiliki solusi gitu untuk hal tersebut gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman mahasiswa Unibi, silahkan manfaatkan wadah ini, wadah gratis ini untuk teman-teman dapat mengembangkan potensi, minat dan bakat. Yang paling penting pada akhirnya teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut minimal untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain kayak gitu. Jadi teman-teman harus bermanfaat gitu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kayak gitu sih. Oke, next nih dari Kak Amal. Apa sih harapannya? Harapannya yang pertama sama sih sebenarnya sama kayak Tresma, cuma menambahkan untuk seluruh mahasiswa Unibi tetap menjaga pikiran yang kritisnya gitu. Terus ketika kita sudah sadar akan pentingnya berorganisasi, tetap dijaga gitu. Ketika kita sadar nih berorganisasi itu penting, nah ada sikap-sikap atau pemikiran-pemikiran kritis yang harus kita jaga juga gitu. Karena ketika kita sudah mengeluarkan pikiran-pikiran kritis itu biasanya nanti ada tindakan, empati dan sebagainya. Jadi yang pertama jaga berpikir kritis, jaga dan sadar akan pentingnya berorganisasi. Oke, jadi intinya untuk kalian para mahasiswa yang mungkin saat ini lagi nonton. Nah, kesimpulannya kita dapat merangkum dari yang tadi pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh Kak Arwin dan juga Kak Amal tentang organisasi dan khususnya dari organisasi BEM ini. Tadi kita bisa tahu ada apa aja sih di dalam organisasi BEM, terus ngapain aja, terus keuntungannya apa, dan sangat jelas banget keuntungannya itu banyak banget ya teman-teman untuk diri sendiri maupun untuk organisasi dan tentunya untuk kampus Unibi sendiri dan juga bagaimana mereka sebagai pemimpin menerapkan budaya organisasi di dalamnya dan juga tadi ya disampaikan juga harapan untuk para mahasiswa Unibi untuk berorganisasi di Unibi gitu. Oke, mungkin segitu aja ya yang bisa kita bahas hari ini tentang BEM Unibi. Untuk kalian yang pengen lebih tahu mengenai BEM Unibi, di-follow aja IG-nya di @BEMUnibi. Dan untuk kalian jangan takut untuk berorganisasi, karena organisasi itu seperti yang tadi dibilang oleh Kak Arwin, organisasi itu gratis loh ya, dan yang kita dapatkan itu worth it banget gitu, udah gratis, terus kita bisa ngasah skill, bisa ngasah soft skill yang ada gitu di organisasi tersebut. Pokoknya kalian harus masuk organisasi sih, betul gak? Betul. Ya betul banget dong. Oke, mungkin podcast kita nggak akan sampai hari ini aja karena nanti akan ada episode-episode selanjutnya, dan karena masih episode baru-baru nih, ini kan episode pertama
BEM, Kak Arwin dan Kak Amal. Dan nanti mungkin kelanjutannya kita bakal ngundang-undang pemimpin-pemimpin organisasi yang lain kayak dari himpunan, dari UKM dan juga ya spoiler dikit ya bakal ada ngundang mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, yang pokoknya famous lah di Unibi ya tentang prestasinya. Oke? Mungkin gitu aja yang bisa aku sampaikan dan juga yang bisa kita sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan atau ada kata-kata yang keliru ya. Mohon dimaklumi. Jangan lupa ini channel YouTube-nya di subscribe, terus videonya juga di like dan komen. Kalian pengen tahu tentang apa nih? Tentang organisasi kah atau tentang Unibinya kah atau pengen ngundang siapa? Pokoknya request aja di komen ya. Nanti kita tunggu dan sampai jumpa di episode selanjutnya di B Podcast BEM Unibi Podcast. Bye. Makasih Kak Amal dan Kak Arwin.